Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat Siratul Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel YouTube ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu artikel tanya jawab dari konsultasi syariah.com tentang jumlah rakaat salat tarawih, apakah 11 atau 23 rakaat. Baik, saya bacakan di sini, salat tarawih 11 ataukah 23, ya, 23 rakaat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hampir semua ulama mengatakan tidak ada batas maksimal untuk jumlah rakaat salat tarawih. Di antara dalil yang menunjukkan tidak ada batas untuk jumlah rakaat salat tarawih adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai tata cara salat lail atau salat malam. Kemudian beliau menjelaskan salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua rakaat. Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah satu rakaat untuk menjadi witir bagi salat-salat sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bersifat umum, mencakup salat malam yang dikerjakan di luar Ramadan maupun ketika Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tata cara pelaksanaan salat malam untuk dikerjakan dua rakaat, dan beliau tidak menyebutkan batasan jumlah rakaatnya. Beliau hanya memberikan batasan, jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah satu rakaat untuk menjadi witir bagi salat-salat sebelumnya. Seandainya salat malam itu ada batasannya, tentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah, mengatakan bahwa salat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Salat malam adalah salat sunnah, amal saleh dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat sedikit, dan siapa yang mau bisa mengerjakan dengan banyak rakaat. At-Tamhid Syarah Al-Muwatta, jilid 21 halaman 70. Ya, sahabat, jadi secara umum, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini tidak memberikan tentang batasan jumlah rakaat salat malam. Dan tentu salat tarawih itu pun termasuk dalam kategori salat malam, sehingga kita tidak bisa memberikan batasan apakah 11 ataupun 23 rakaat, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membatasi itu, ya, tidak membatasi jumlah rakaat. Ya, namun demikian memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 13 rakaat ketika menjalankan salat malam. Ya, kita bacakan kembali di sini. Aisyah pernah ditanya oleh murid-muridnya tentang bagaimana cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat malam. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan." Beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3569. Juga di dalam riwayat lain Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam sebanyak 13 rakaat. Ya, jadi memang ada hadis, ya, diantaranya tadi yang sudah kita baca yang menjelaskan bahwa salat malamnya Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, di riwayat lain mengatakan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat malam sebanyak 13 rakaat. Para ulama memahami, ya, kita bacakan lagi, para ulama memahami hadis ini bukanlah pembatasan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang lebih dari 13 rakaat. Jadi hadis ini dipahami ini hanyalah kabar bahwasanya Rasulullah memang ketika mengerjakan sholat malam itu tidak lebih dari 13 rakaat. Tetapi bukan berarti ini membatasi, ya. Bukan berarti ini membatasi jumlah rakaat salat malam. Yang diceritakan Aisyah adalah kebiasaan jumlah rakaat salat lail yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan merupakan satu pembatasan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salat malam di bulan Ramadan tidaklah dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bilangan tertentu. Namun yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak menambah di bulan Ramadan ataupun bulan lainnya lebih dari 13 rakaat, akan tetapi beliau memperpanjang rakaatnya. Barang siapa yang mengira bahwa sholat malam di bulan Ramadan memiliki bilangan rakaat tertentu yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi dari jumlah rakaat yang beliau lakukan, sungguh dia telah keliru. Majmu' al-Fatawa jilid 22 halaman 272. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dulu ada yang salat tarawih 40 rakaat dan witir dengan 3 rakaat. Ada juga yang tarawih 36 rakaat dengan witir 3 rakaat, dan semuanya dibolehkan. Ya, jadi jumlah bilangan rakaat di dalam salat tarawih itu fleksibel, ya, fleksibel. Ya, memang saat ini kita lihat praktek kaum muslimin ketika melaksanakan salat tarawih, ada yang melaksanakan dengan 11 rakaat sudah termasuk witir, dan ada yang melaksanakan 23 rakaat termasuk witir. Tetapi di zaman dahulu, ya, ada juga yang melakukan salat tarawih dengan tadi 43 rakaat ataupun 39 rakaat, dan semua itu dibolehkan karena memang tidak ada bilangan atau batas tertentu di dalam menjalankan salat tarawih ataupun salat malam secara umum. Jadi sah-sah saja, silakan yang mau 11 rakaat silakan, yang mau 23 rakaat silakan, dan hendaknya tidak saling menyalahkan, tidak saling menyudutkan salah satu di antara keduanya. Ya, tidak boleh yang 11 rakaat mengatakan dia yang benar, sedangkan yang 23 rakaat salah, atau sebaliknya. Tidak boleh yang menjalankan 23 rakaat dia yang benar, dan yang menjalankan 11 rakaat itu yang salah. Ya, intinya baik 11 maupun 23 rakaat silakan. Ya, silakan mau pilih yang mana, kedua-duanya dibolehkan. Kemudian mungkin pertanyaannya yang selanjutnya, mana yang lebih afdol? Ya, mana yang lebih utama untuk dikerjakan? 11 ataukah 23 rakaat? Nah, terkait dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tatkala Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan salat sebanyak 20 rakaat, kemudian melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat. Namun ketika itu bacaan setiap rakaat lebih ringan dengan diganti rakaat yang ditambahkan. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu rakaat dengan bacaan yang begitu panjang. Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-22 halaman 272. Praktek di atas
menunjukkan bahwa jumlah bukan acuan utama untuk penilaian. Karena ini kembali kepada mana yang lebih berkualitas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Salah satu faktor di antara faktor yang menentukan kualitas adalah kekhusyuan, dan salah satu faktornya juga adalah kondisi makmum. Karena itu, Syekhul Islam menyimpulkan yang paling afdol adalah menyesuaikan kondisi makmum. Ya, beliau mengatakan yang paling afdol berbeda-beda sesuai kondisi orang yang sholat. Jika mereka bisa diajak berdiri lama, yaitu makmum, maka tarawih dengan 10 rakaat dan 3 rakaat setelahnya lebih bagus, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Namun, jika mereka yaitu para makmum tidak kuat untuk berdiri lama, maka tarawih 20 rakaat lebih afdol. Tentunya dengan memperpendek bacaan. Ya, Majmu' al-Fatawa, ya, jilid 22 halaman 272. Jadi kalau yang lebih afdol adalah yang paling berkualitas. Ya, jadi kondisional ya, mana yang dipilih 11 rakaat atau 13 rakaat atau 23 rakaat melihat kondisi makmum. Ya, kalau makmumnya bisa berdiri panjang, ya silakan bisa menggunakan 11 rakaat di mana setiap rakaatnya imam membaca dengan bacaan yang panjang. Ya, jika makmum sekiranya tidak bisa diajak untuk berdiri lama, maka ya imam hendaknya membaca surat-surat yang pendek, ya, namun kemudian ditambahkan rakaatnya menjadi lebih banyak, misalnya dengan 23 rakaat. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, baik yang 11 rakaat maupun 23 rakaat bisa selesai dalam waktu yang sama, karena yang 11 rakaat bacaannya panjang-panjang, yang 23 rakaat bacaannya pendek-pendek, ya. Sayangnya, ya kita bacakan lagi penutupnya di sini, sayangnya banyak praktek yang kurang maksimal di tempat kita. Sebagian masjid yang tarawih 23 rakaat sangat tidak tumakninah. Bahkan ada yang selesainya kurang dari setengah jam. Sementara mereka yang sholat 11 rakaat selesai selama setengah jam. Masalah jumlah jangan sampai mengorbankan kualitas, karena tumakninah bagian dari rukun sholat. Ya ini ya, daripada kita meributkan tentang jumlah rakaat, mau 11 ataupun 23, lebih baik kita fokus pada kualitas sholat. Apakah sholat tarawih yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya itu sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholatnya? Ya, semisalnya adalah yang paling penting di antara rukun sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah itu tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa ketika melakukan transisi gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ya, tumakninah ini merupakan rukun sholat. Ya, rukun sholat. Artinya apa? Ketika tumakninah ini tidak ada di dalam sholat, sholat kita tidak sah. Ya, ketika tidak sah tentu tidak berpahala, tidak dianggap kita melakukan salat. Ya, sehingga percuma kalau kita hanya mengejar jumlah yang banyak, jumlah rakaat yang banyak, tetapi ingin cepat-cepat selesai sehingga tidak ada tumakninah. Ya, bahkan tadi bisa dibandingkan, ya, bisa dibandingkan mana yang lebih baik. Ya, tentu kita lihat yang lebih tumakninah. Ya, lebih baik kita mengerjakan 11 rakaat tapi dengan tumakninah, ya, daripada mengerjakan yang 23 rakaat tapi tidak tumakninah. Ya, bahkan kita sering mendengar ya akhir-akhir ini ada video-video yang viral, bahkan diangkat di berita-berita nasional, salat tarawih yang super cepat, ya 23 rakaat bisa selesai dalam waktu 6 menit. Juga beberapa tempat ya itu ada yang menyelenggarakan salat tarawih super cepat, 23 rakaat bisa hanya dalam waktu sekitar 6 menitan kurang lebih. Ya tentu kita bisa bayangkan, ya, bahkan kita bisa melihat videonya,
itu sangat jauh dari tumakninah. Dan kalau kita mengacu pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat-salat yang seperti itu tidaklah sah, tidaklah dianggap atau batal, ya, tidak bernilai pahala, tidak bernilai ibadah, ya, tidak dianggap melaksanakan salat. Jadi itu ya sahabat sekalian, ya, yang terpenting ya jangan kita meributkan jumlah rakaatnya. Silahkan mau 11 ataupun 23 rakaat, asalkan kita bisa melaksanakan sholat dengan tumakninah, ya, tumakninah, ya, sehingga apa yang sudah kita kerjakan itu bisa berpahala, dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah sehingga hanya capek saja, sedangkan kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Sekali lagi jangan ribut, ya, 11 ataupun 23 rakaat silakan dua-duanya bisa dikerjakan. Yang penting tadi tumakninahnya harus diperhatikan, ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.